Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ditya Santoso dalam program resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan membahas The Art of Negotiation karya Cahyo Satria Wijaya. Langsung aja kita masuk ke siapa sih Cahyo Satria Wijaya dan kenapa buku ini bisa cocok untuk kita baca. Cahyo Satria, pendiri dan CEO dari penerbit buku Sira Media. Ini buku ini juga diterbitkan oleh Sira Media ya. Sira Media adalah penerbit buku asal Jogja yang berdiri sejak 2008. Cahyo Satria Wijaya merantau dari Cilacap ke Jogja ketika ia lulus SMA pada tahun 2005. Dalam peraduan, Cahyo bekerja di distributor buku. Dari jeripayahnya dia dapat uang 150.000. Kecil waktu itu ya katanya ya. Mau kecil lah, 2005 150. Cahyo memutuskan untuk mengikuti kursus desain dan tata letak sembari kerja. Nah, lalu dia menguasai kemampuan itu dan membuat bisnis dia sendiri. Keren banget. Jadi dia ini ketika ngomongin The Art of Negotiation, dia itu adalah seorang pengusaha. Jadi cocok banget. Bukan hanya seorang yang teoritik, tapi sudah praktek. Dan juga perusahaannya Sira Media ini juga menghasilkan miliaran ya kalau nggak salah dari penerbitan buku. Jadi keren banget lah. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke strategi negosiasi dalam buku ini ya. Jadi ada beberapa tahap ketika negosiasi. Tahap awal meminta lebih dari yang diharap. Iya, ini emak-emak biasanya ya. Berapa bu harganya? Berapa harganya? 2.000. Gopay ini mah. Tidak langsung setuju. Jadi ketika dikasih tahu sesuatu kita nggak langsung wah setuju, walaupun hal itu menarik bagi kita. Jadi sebenarnya kita bisa dapat hal yang lebih dari apa yang kita inginkan gitu ya. Misalnya negosiasi gaji, kita mau ngasih kamu gaji 4,5 juta, harapan kita 4,5, tapi kita merasa bahwa bisa jangan-jangan ini dibukanya 4,5 bisa lebih ini berarti. Nah, jadi kita bilang bagaimana ke 5,5. Wow, jadi nggak langsung setuju, bisa naikin. Jadi ketika kita dikasih suatu hal istilahnya proposal negosiasi ya, itu kita nggak langsung setuju ya, bisa aja jangan-jangan bisa lebih gitu dari apa yang kita harapkan. Nah, lalu menampakkan reaksi yang mengecoh. Kalau kita senang, biasa aja. Kalau kita sedih, biasa aja. Jadi poker face itu mukanya itu tidak berubah. Jadi tetap tenang walaupun hal tersebut itu mengganggu keyakinan kita gitu ya. Kok harganya dibanting gini ya? Padahal barang saya bagus. Gak usah panik, santai aja. Nah, jadi kita jangan panik, jangan kaget, jangan takut, jangan senang. Santai aja ketika negosiasi. Lalu menghindari konfrontasi. Jangan berantem kalau negosiasi. Ingat, Anda mau negosiasi, Anda mengharapkan sesuatu dari dia dan dia mengharapkan sesuatu dari Anda. Jangan berantem. Jangan membuat konfrontasi. Kalau sudah terjadi demikian, udah mulai mengarah ke sana, tenangkan diri Anda dan tenangkan lawan negosiasi Anda. Lalu menjadi penjual dan pembeli yang enggan. Jadi ketika kita ditawar, kita kayak walaupun kita memang menjual barang itu ya, atau ketika kita memang istilahnya kita memang pengen barang ini, kita udah sesuai keinginan kita gitu, proposal yang ajukan oleh lawan negosiator kita, tapi kita seakan-akan tidak mau gitu ya. Saya pikir-pikir dulu ya, gimana ya, gimana ya gitu. Atau ntar dulu deh, saya coba gimana penjelasannya. Jadi kita kayak enggan gitu, jadi tenang. Itu tahap awal. Tahap menengah, menghadapi taktik tidak berwenang. Jadi kadang-kadang orang itu bilang, bukan saya yang dia nentuin ya, itu tergantung atasan saya. Nah, kita harus minta dia untuk setuju, mendorongnya untuk setuju, dan minta ajudannya atau minta ajudan atasannya, atau meminta dia untuk mengajukan proposal ini ke atasannya. Kadang-kadang orang ini emang taktik gitu ya, bukan saya nentuin, padahal dia nentuin. Nah, jadi jangan tertipu dan bisa munculin egonya. Kok bisa Anda tergantung pada atasan Anda?
Nah, jadi dia, iya iyalah kan saya cuma bawahan. Loh, kan bawahan juga punya hak untuk menentukan kan. Ini kan adalah ini apa? Range-nya pekerjaan Anda. Kenapa Anda harus tergantung pada atasan Anda? Padahal kan Anda kan harusnya punya kuasa kan dalam hal ini. Kenapa Anda harus menunggu atasan Anda? Oh, munculin egonya buat dia tersentuh harga dirinya, mungkin nanti dia emosional dan langsung setuju. Penurunan nilai tawar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lawan negosiasi kita mengurangi apa hal yang dia tawarkan gitu ya, buat kesepakatan kita juga bisa nurunin, kalau kamu nurunin yang itu saya ngurangin yang ini gitu ya. Jadi kayak saling mengurangi. Kalau kamu ngurangin saya ngurangin yang ini, kalau kamu nambahin ya saya nambahin. Jadi bikin kesepakatan layanan, bikin kesepakatan yang baru. Kompromi, jangan kompromi duluan. Jadi ketika kita itu negosiasi, jangan kita duluan yang nurunin. Usahain dia dulu yang nurunin atau dia yang naikin dulu. Jadi buat lawan kompromi dulu. Kita jangan kita yang ngajuin. Jadi usahakan kita tuh yang paling terakhir. Jadi kayak apa ya? Kayak apa ya? Jadi kayak main bulu tangkis itu. Kita mukul pertama, dia mukul yang kedua. Jangan sampai kita itu yang terakhir. Kalau kita yang terakhir, kita yang kena smash gitu. Jadi kita harus yang nyemes biar dia yang terakhir gitu. Jadi yang terakhir itulah yang mendapatkan kok yang terakhir istilahnya itu ya. Itu yang akan men-smash gitu kan. Jadi yang terakhirlah yang nyemes gitu. Jadi jangan duluan komprominya. Buat yang dia duluan kompromi, baru kita nanti bisa memunculkan kompromi atau kita yang mendamaikan kompromi tersebut. Keren sih. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi kondisi impas atau sama-sama tak setuju? Ini mandek ya. Yaudah kita bahas yang lain dulu. Jadi ketika gue nggak setuju kayak gini, tapi gue juga nggak setuju kalau kayak gini, gimana dong? Yaudahlah kita bahas yang lain dulu aja. Kali aja nanti kita bisa dapat kesepakatan yang di lainnya, nanti ini bisa kita atur lagi gitu jadinya. Lalu ketiga, stalemate atau mandek. Ya kita mandek, ya udah ubah dinamika. Kalau kita mandek biasanya dia nggak mau ini, saya nggak mau ini, kita nggak punya hal yang bisa dibahas, nggak ada hal yang lebih dibahas lainnya. Udah hal ini aja gitu yang kita harus bahas. Ya udah, kita ubah dinamika. Misalnya kita ubah orang-orangnya, negosiatornya, atau kita tambahkan pasal baru atau kurangi pasal baru. Pokoknya ubah dinamika negosiasi. Kalau deadlock itu maksudnya sama-sama kunci gitu. Dia nggak setuju, kita nggak setuju, dan ini sangatlah berbahaya karena negosiasinya ini penting dan kita sama-sama nggak bisa lari dari negosiasi ini. Undang pihak ketiga yang netral. Nah seperti itu. Ini pihak ketiga harus netral ya, harus dipastikan netral. Lalu trade off, persyaratan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita itu mau menutup penjualan, ya udah kita harus jelaskan persyaratannya detail satu sama lain. Seperti itu. Lalu tahap akhir, ini penutup tahap akhir ya. Kadang-kadang ada orang yang sengaja menggunakan strategi bad guy, good guy gitu ya. Kita harus kuak siasatnya. Jangan bad guy itu sama saya, yang satu orang itu nggak setuju, yang satunya setuju. Jadi seakan-akan dia itu bersandiwara di depan kita. Ya udah kita kuak siasat ya, nggak usah sandiwara lah. Kita langsung to the point pada strategi pada negosiasi kita. Kadang-kadang kan kayak gitu. Jadi kita lagi negosiasi, tiba-tiba kita ngadepin dua orang. Yang satunya setuju, yang satunya tidak setuju. Jadi mereka berdua berdinamika, berdialektika gitu ya. Kita mendengarkan. Dan hasil dialektika mereka seakan-akan jadi kesimpulan. Padahal kan harusnya mereka berdiskusi dengan kita gitu ya. Ya kita harus ngomong, sebentar, Anda kan harusnya diskusi sama saya. Kenapa Anda kenapa berdiskusi satu sama lain? Apa gunanya? Nah, lalu ada nibbing atau curi kesempatan. Jadi pas terakhir negosiasi, tiba-tiba dia curi-curi kesempatan nambahin prasyarat yang sebenarnya itu penting gitu. Karena kita udah capek, kita nggak ngeh gitu. Ya udah, kita dari awal sampai akhir itu harus tegas bentuk negosiasinya kayak apa. Jangan sampai pas terakhir gitu kita nggak sadar gitu ya. Tiba-tiba ada pasal yang memberatkan kita. Wah, kita kok gini. segala kerugian kita yang nanggung. Maksudnya kan harus ditanggung berdua. Misalnya gitu ya. Itu makanya harus jangan sampai kecuri
kecuri kesempatannya gitu. Jangan sampai lawan kita itu mencuri kesempatan sehingga negosiasi kita diakal-akalin. Lalu ada konsensi penawaran atau penawarannya. Penawaran itu harus sederhana ya, buat sederhana, jangan rumit gitu ya. Intinya apa sih? Udah ngomong aja langsung. Menarik penawaran. Jadi ketika jadi kayak mama gitu ya, kalau di pasar gitu ya, kalau misalnya berapa nih? 90.000 bu. 70. Enggak bu, saya nggak untung segitu. Ya udah, saya cari yang lain dulu. Wah, dan ini kan kabur nih mamanya. Ya udah tuh kayak pedagang, ya bu 70 nggak kenapa. Jadi menarik penawaran, tapi langkah ini beresiko. Kenapa? Karena kalau kita menarik penawaran, kadang-kadang ya si pedagangnya ngerasa, ya lu gila aja lu nggak minta 70.000, gua aja belinya 80. Akhirnya didiem kan pedagangnya. Atau kadang-kadang pedagang ada yang mikir, oh, iya sih saya 60.000 masih untung 10.000, ya nggak apa-apa, dapat untung 10.000 daripada nggak dapat sama sekali gitu ya. Jadi menarik penawaran ini langkah yang beresiko karena ini tergantung dari lawan kita. Kalau lawan kita memang sudah mandek, dia itu nggak bakal ya ketika kita menarik penawaran ya udah dia biasa aja. Tapi kalau lawan kita memang fleksibel, dia masih belum pada tahap terakhirnya gitu ya, masih ada lowongnya gitu, masih bisa mendapatkan keuntungan, dia pasti bisa menerima. Lalu kadang-kadang kita juga menghadapi ahli, ini adalah negosiator andal atau orang yang itu lebih ahli atau lebih kuat dari kita profilnya. Ya udah kita dengerin aja. Kadang-kadang mereka itu yang ahli itu sok-sok gitu ya. Kan saya bilang, saya pernah ngomong kalau nggak salah. Kadang-kadang ada kutukan intelektual. Orang yang pinter itu makin banyak ngomong. Kadang-kadang saya merasa jadi orang bodoh itu lebih gampang. Tapi jadi orang bodoh juga susah juga sih. Kadang-kadang kalau ngomong nggak berkualitas. Kalau orang pinter kebanyakan ngomong tapi teori doang gitu ya. Sama aja sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau menghadapi ahli itu ngomongnya runyam gitu ya. Kalau saya ngapain saya? Ya udah saya dengerin aja gitu. Ya udah dengerin aja. Emang capek kalau ngadapin orang yang ahli atau so ahli gitu ya. Saya juga kayak gitu soalnya kalau ngadepin orang yang so ahli gitu yang ngomongnya A sampai Z itu padahal intinya sederhana itu kan. Sebel kan? Ya sebel lah, ngabisin waktu gue gitu. Ya udah, pas dia mau nutup saya bilang, saya nggak tertarik. Jahat banget saya. Iya. So ahli lu, emang lu kira lu doang yang ahli? Ya gue juga. Kita sama-sama ahli, nggak usah saling ini. Tapi kalau saya ngadapin orang yang lebih ahli, mungkin saya agak ngeper. Tapi kalau orang yang ahli itu biasanya ngomongnya panjang lebar. Nah ini tiga tahap strategi ya, 3 tahap bentuk strategi. Tahap awal, tengah dan akhir. Ini ada di bagian buku ini, di bagian tengah kalau nggak salah, mengenai strategi negosiasi. Sebenarnya penjelasan negosiasi itu lebih banyak daripada yang saya jelasin. Tapi ini strateginya aja. Ada teknik-teknik bagaimana persiapannya gitu ya, banyak. Lalu hal yang tidak disarankan ketika negosiasi, mengecoh. Jadi kita sengaja bikin lawan terkecoh. Apa yang ingin kita negosiasikan berbeda dengan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi awalnya kita itu pengen A, tapi kita ke B, ke C, ke D, baru ke A gitu ya. Nah itu mengecoh jangan, karena lawan kita akan kecewa dan ketika kita negosiasi kembali gitu ya, dia akan enggan dan bakal bisa memutus kemitraan ke depannya gitu ya. Mengangkat isu yang semu, ini bukan isu yang penting gitu ya, isu yang dibalik isu. Jadi isu dibalik isu. Jadi isunya apa, isu intinya apa gitu ya. Jadi dia ngangkat isu yang berbeda dengan isu intinya. Misalnya dia pengen menurunkan harga penjualan, menurunkan harga pokok yang kita berikan. Jadi kita misalnya supplier, dia distributor, dia pengen kita itu nurunin harga. Tapi dia nggak ngomong langsung kita nurunin harga, dia ngomong tentang permasalahan ekonomi, permasalahan ini muter-muter. Dan kita mulai pusing gitu ya, baru dia ngomongin saya pengen nurunin harga. Atau dia ngomongin pengen nurunin harga tapi dia bukan itu, dia mempermasalahkan kualitas kerja kita gitu ya. Isunya kita disalahkan kualitas kerjanya, Anda sebagai supplier tidak benar gini. Nah terakhir ngomong apa? Saya mau harganya turun. Kurang ajar ya, emang kurang ajar. Jadi kita kalau menghadapi orang kayak gini ya, kalau kita yang menjadi distributornya jangan kayak gitu ya, karena kalau kayak gitu ntar supplier kita akan
ngerasa dirugikan dan dia mungkin akan mencari distributor lain. Kalau kita jadi supplier yang menghadapi distributor yang kurang ajar kayak gini, ya udah. Intinya kan Anda mau turun harga. Jangan-jangan saya merasa kualitas saya tidak berubah kok. Jadi kita harus tegas gitu ya ketika menghadapi orang yang mengangkat isu semu ya. Kita harus tegas dengan apa yang kita miliki. Cherry picking, membandingkan produk. Ini kalau misalnya kita itu jadi konsumen, kan kadang-kadang kita bandingin. Apa kelebihan dari produk ini? Saya juga kadang-kadang membandingkan gitu ya. Saya misalnya mau beli baterai buat kamera gitu, saya bandingin. Bedanya baterai ini sama baterai ini apa? Jadi saya membandingkan produk. Nah, nanti dia ngasih pendasaran. Baterai ini kelebihannya ini, baterai itu kelebihannya ini. Oke. Jadi saya mencari baterai yang paling kualitasnya bagus. Ya, seperti itu. Jadi kita membandingkan produk sehingga kita mendapatkan keuntungan maksimal. Lalu bagaimana menghadapi customer yang suka membandingkan produk? Ya udah dengerin dan kita berpikir kita rasional aja gitu ya. Mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih merugikan. Kita ngomong aja apa adanya, kita harus terbuka terhadap konsumen kayak gini. Ya gitulah. Lalu membuat kesalahan. Sengaja bikin kesalahan sehingga negosiasi ini merugikan musuh atau merugikan salah satu pihak ya. Kita bukan musuh, pihak yang berlawanan dengan kita. Jadi jangan melakukan hal itu karena nanti negosiator kita nanti mitra kita akan stres dan dia nggak bakal mau lagi kerja sama kita. Merubah kesepakatan di akhir penutupan. Nah ini hati-hati nih teman-teman, kalau misalnya negosiasi habis itu ini pasal yang ini diubah, pasal yang ini diubah, pasal yang ini diubah, itu harus dipastikan pasalnya berubah pas kita mau tanda tangan terakhir itu. Kita dikirim draft revisi, oh ya pasal-pasal yang kita inginkan diubah, tapi dia nggak ngubah pasal yang disetujui sebelumnya gitu ya. Jadi dia mengubah pasal yang tidak kita notice gitu. Kita cuma ngecek pasal-pasal yang kita inginkan gitu, yang kita ingin rubah, tapi ternyata ada pasal-pasal yang tidak kita perhatikan atau dia nambahin pasal baru gitu ya, kan kurang ajar. Makanya kita harus hati-hati ketika mau tanda tangan terakhir. Lalu mengatur informasi. Jadi kadang-kadang kita sengaja memanipulasi informasi atau melawan sengaja memanipulasi informasi sehingga kita berpikir bahwa ya gitu, misalnya kayak emak-emak lah di pasar gitu. Ini berapa bang? 90, 60. Wah bu, saya aja nih bu ya, itu belinya itu 60 bu, saya belum dapat untung kalau ibu nawar 60, 70 lah bu. Nah ini manipulasi informasi, padahal bisa aja dia itu belinya itu hanya 50.000 gitu ya. Jadi 70 itu dia udah untung 20.000. Jadi bisa mengatur informasi, memanipulasi. Jadi hati-hati dengan manipulasi informasi. Kadang-kadang sebelum negosiasi atau ketika negosiasi informasi ini dipermainkan. Hati-hati dengan orang seperti itu. Dan itu kita tidak sarankan kita lakukan karena itu akan merugikan kita di kemudian hari. Itu adalah kita dianggap sebagai seorang penipu. Perbandingan buku. Nah, jadi buku Cahyo Satria ini saya bandinginnya itu sama bukunya Alan and Sopamaker ya. Sopamaker apa? Ya itu. Jadi saya itu punya buku Memenangkan Negosiasi sebelum buku The Art of Negotiation. Karena ketika saya megang bukunya Cahyo, saya itu kaget. Kenapa buku negosiasi itu setipis ini gitu ya. Jadi bukunya Cahyo ini tipis banget gitu. Karena saya biasanya megang buku negosiasi itu tebel-tebel gitu ya. Salah satunya bukunya Alan ini Memenangkan Negosiasi ini lumayan tebel dan dia lumayan detail. Jadi bukunya Alan ini lebih filosofis dan bahkan dia itu ngomongin negosiasi tingkat negara. Jadi dia itu teorinya itu teori tingkat negara. Sementara kalau Cahyo ini mungkin lebih pada teknis sederhana gitu ya. Jadi bukunya tipis. Kalau Alan ini gila nih, bukunya itu benar-benar benar-benar detail dan filosofis dan bahkan dia bukan pada win-win solution. Dia bisa win-lose solution. Bagaimana kita itu kapan kita itu bisa menggunakan win-lose solution dan kapan win-win solution itu dipergunakan. Jadi kalau si Cahyo ini lebih pada mendukung win-win solution, tapi kalau Alan bebas. Kadang-kadang win-lose solution itu adalah pilihan. Karena apa? Lawan kita pengen win-loss. Ya udah kita win-loss karena kalau lawan kita pengen win-loss, kita win-win, kita pasti loss. Loginya gitu. Jadi kalau lawan itu win-loss, ya udah kita win-loss juga gitu. Jadi Alan itu lebih fleksibel dalam teorinya, tapi teorinya agak ya walaupun lebih detail gitu ya,
teorinya ini agak sulit kalau misalnya bagi teman-teman pemula. Tapi kalau negosiator yang teman-teman jadi negosiator perusahaan besar, teman-teman harus bacanya bukunya Alan. Oke? Siapa cocok dengan buku ini? Nah, jadi karena buku ini itu saya bilang kalau dibandingkan dengan bukunya Alan ini lebih tebal dan lebih lengkap gitu ya. Buku ini lebih sederhana dan lebih teknis daripada filosofis. Jadi siapa yang cocok untuk mereka? Siapa yang cocok untuk buku ini? Yaitu mereka yang terlibat dalam negosiasi yang sederhana, pekerja dan pengusaha UMKM. Bukan perusahaan besar ya, mungkin middle atas gitu ya. Yang mainnya itu sudah mungkin agak puluhan miliar, itu kurang saya sarankan baca buku ini, tapi lebih kepada buku yang lebih tebal, yaitu bukunya Alan. Karena ketika makin tinggi ininya, makin banyak, makin rumit bentuk negosiasinya, dan kita harus lebih peka. Tapi kalau teman-teman cuma jadi seorang pekerja yang ingin menegosiasikan, yang biasanya negosiasi sama bosnya, negosiasi sama teman pekerjanya, atau pengusaha UMKM yang usahanya masih kecil, masih sederhana gitu ya, yang cuma ngadepin customer, langsung ngadepin customer gitu ya, atau menghadapi atau jadi seorang pemasar produk gitu kan, itu cocok banget dengan buku ini, karena buku ini sederhana dan mudah dicerna gitu ya, dibandingkan dengan bukunya Alan. Bukunya Alan itu saya bacanya itu agak lama juga, karena saya membayangkan setiap strategi. Jadi nanti dia tidak memberikan strategi praktis kalau si Alan. Kalau si Cahyo ini ngasih strategi praktis. Kalau Alan itu nggak ngasih strategi praktis, tapi dia ngasih bagaimana kita itu bikin strategi dalam negosiasi. Wah, jadi dia nggak ngasilin strateginya, tapi dia ngasih ilmu bagaimana bikin strategi. Jadi lebih rumit. Jadi teman-teman baca buku ini aja kalau misalnya nggak suka yang rumit-rumit. Oke, gitu aja The Art of Negotiation oleh Cahyo Satria Wijaya. Buku ini recommended banget bagi teman-teman yang pengen tahu tentang dunia negosiasi tapi nggak mau nyelam terlalu dalam. Silakan baca buku ini. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode resensi buku berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa. See you next time. Bye-bye.